Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang analisis sekuritas. Saya Ella Amelia sebagai pemateri 1, Dinda Fitri Wulandari sebagai pemateri 2, dan Alivia Nur Oktaviana sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sekuritas. Pengertian analisis sekuritas. Sekuritas adalah surat hutang yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas. Atau dengan kata lain, sekuritas adalah surat hutang yang dapat dijual dengan cepat. Karena sekuritas memiliki sifat yang liquid. Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas atau surat berharga yaitu yang pertama, risiko tingkat bunga. Yang kedua, risiko kemampuan membeli atau daya beli. Yang ketiga, risiko keuangan. Yang keempat, risiko likuidasi. Yang kelima, pajak. Dan yang keenam, pengembalian atas sekuritas. Berdasarkan pengertian sekuritas di atas, maka analisis sekuritas adalah cara untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced. Analisis sekuritas ada 5. Yang pertama, analisis ekonomi. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, analisis perusahaan. Yang keempat, analisis teknikal. Dan yang kelima, analisis fundamental. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Yang kedua, kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi tersebut. Dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Variabel ekonomi makro. Beberapa variabel makro yang perlu diperhatikan investor antara lain. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh persentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, yang meliputi pula pengangguran tak kentara maupun pengangguran kentara. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overheated. Yang keempat, tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Meramal perubahan pasar modal. Dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah bahwa sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten. Ada 2 alasan, yakni yang pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Artinya, jika pasar efisien, berarti mustahil bagi investor untuk meramal perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perubahan tersebut. Yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang, yang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Secara implisit, tindakan ini mengandung kelemahan karena tidak meramalkan masa depan dengan data masa lalu, sehingga hasilnya tidak akan selalu tepat dengan perubahan yang akan terjadi. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada 2 hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu yang pertama, penggunaan data-data perubahan siklus ekonomi. Yang kedua, penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda Fitri Wulandari. Analisis industri. Pengertian analisis industri. Analisis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Salah satu sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem Standard Industrial Classification (SIC) yang didasarkan pada data sensus dan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Standard Industrial Classification (SIC) mempunyai 11 divisi dan masing-masing divisi diberi tanda A sampai K. Misalnya, A pertanian dan perikanan, B pertambangan, dan lain-lain. Pentingnya analisis industri.
Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasikan peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan risiko ataupun mengidentifikasikan industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perusahaan sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return resiko yang terbaik. Estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam penentuan keputusan investasi industri tersebut, pilihan investor sebaiknya pada industri-industri yang mampu memberikan return diharapkan yang lebih besar dibanding tingkat return yang disyaratkan investor. Estimasi earning per share industri. Untuk mengestimasi EPS, kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri, yaitu yang pertama, perakiraan penjualan dan daur hidup industri. Tahap perkembangan industri dapat dilakukan untuk mengestimasi besarnya penjual dari suatu industri. Tahap perkembangan industri umumnya dibagi menjadi 5, yaitu tahap pemulaan, pertumbuhan yang tepat, tahap kedewasaan matur, stabil, dan penurunan. Yang kedua, perakiraan penjualan dan analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang. Dengan cara mengidentifikasikan pemasok, supplier, dan konsumen dari suatu industri. Yang ketiga, perkiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Teknik ini didasari oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian di mana suatu industri beroperasi akan terkait dengan penjualan dan keuntungan suatu industri. Persaingan dan return industri yang diharapkan. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran 5 faktor utama persaingan. 5 kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena 5 faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap komponen ROI dalam suatu industri. 5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri adalah: yang pertama, persaingan antara perusahaan yang ada di dalam industri. Yang kedua, ancaman pemain baru. Yang ketiga, ancaman adanya produk substitusi. Yang keempat, bargaining power pembeli. Yang kelima, bargaining power pemasok. Estimasi earning multiplier suatu industri. Teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri ada 2, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro dan analisis mikro. Dalam analisis makro, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier untuk industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri, seperti dividend payout ratio (DPR), angka return yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. EPS dan informasi laporan keuangan. Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi lainnya. Di samping itu, informasi laporan keuangan akuntansi sudah cukup menggambarkan kepada kita sejauh mana perkembangan kondisi perusahaan selama ini dan apa saja yang telah dicapainya.
Dengan mengembangkan laporan keuangan, investor juga akan bisa menghitung berapa besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan. Perbandingan antara jumlah earning dengan jumlah lembar saham perusahaan akan diperoleh komponen earning per share. Beberapa kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Yang pertama, permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Yang kedua, lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan disusun pada akhir periode, biasanya 1 tahun, untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada perusahaan pada periode tertentu. Akan tetapi, gambaran tersebut dalam kenyataannya masih merupakan gambaran sesaat, foto kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Kelemahan seperti ini dikenal juga dengan istilah snapshot. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Analisis rasio profitabilitas perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama return on equity (ROE), yang kedua return on asset (ROA). Yang pertama, return on equity (ROE) yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Yang kedua, return on asset atau ROA yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. EBIT dibagi jumlah aset. Analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan rugi laba, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Memberikan potret mengenai kondisi finansial perusahaan dengan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu, misalnya pada akhir tahun. Yang kedua, laporan laba rugi. Meringkas kinerja operasi selama satu periode akuntansi, misalnya setahun, dengan menunjukkan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama satu periode akuntansi. Yang keempat, laporan arus kas, laporan bagaimana kas diperoleh dan di mana saja kas digunakan selama satu periode akuntansi. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan, menjelaskan atau merinci jumlah yang tertera dalam keempat komponen sebelumnya. Saya akan lanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang analisis teknikal. Definisi analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Asumsi yang mendasari analisis teknikal. Menurut Levy, pada tahun 1966 dalam Tandelin 2001 mengemukakan beberapa asumsi yang mendasari pendapat tersebut, yaitu yang pertama, nilai pasar barang dan jasa yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, yaitu interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Yang ketiga, yaitu harga. Harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, yaitu tren. Perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik analisis teknikal. Yang pertama yaitu breakdown teori. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Yang kedua yaitu rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak atau moving average adalah salah satu teknik yang dipakai dalam
analisis teknikal untuk mendeteksi dan analisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Yang ketiga yaitu relative strength, menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu dalam menggunakan relative strength. Jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor, pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga saham dibandingkan indeks pasar. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan dan pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Dengan mempertimbangkan data-data seperti itu di atas, analisis fundamental menghasilkan berupa analisis penilaian badan usaha dengan kesimpulan apakah perusahaan tersebut sahamnya layak dibeli atau tidak. Jika nilainya mahal atau overload, saham tersebut dianggap nilainya lebih tinggi berdasarkan analisis fundamental melalui perbandingan harga yang berlaku di pasar lebih tinggi. Dengan kata lain, harganya sudah terlalu mahal, jadi lebih baik tidak dibeli atau dijual jika memiliki sahamnya. Sementara, jika yang terjadi sebaliknya, saham itu layak untuk dibeli dengan alasan harganya murah. Selanjutnya yaitu analisis fundamental, memiliki dua model penilaian saham yang sering digunakan para analisis sekuritas menurut Jogianto tahun 2003, yaitu yang pertama, pendekatan present value, yang mencoba menafsir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu manfaat yang akan diterima oleh pemilik saham. Yang kedua yaitu pendekatan price earning ratio, yaitu menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu.